Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi. Tidak ada habis-habisnya kita berbicara PY Network. Kenapa harus kita bicarakan? Karena KYC dalam waktu dekat, hanya beberapa hitungan hari lagi, ini akan segera terbuka secara massal. Bagi teman-teman, para penggemar penyambar petir-petir yang ada di PY Network, siap-siap kumpulkan data-data kita, paspor, SIM, atau KTP. Karena dalam waktu dekat akan segera diadakan KYC, kemudian dilanjutkan dengan MyNet. Ya. Untuk itu bersama saya ada dua pakar ya, PY Network. Yang pertama Mas Darso, poinnya lebih kurang 30.000 poin. Kan orang harus tahu juga, kan saya nggak bisa sekedar ngomong aja kalau 30.000 itu angkanya mana. Jadi dekatkan ke kamera. Kita dekatkan ke kamera. Mana angka yang 30.000 tuh? Ini dia. Kira-kira jelas? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Kelihatan. 30.000. Ini bukan cakap-cakap aja, ya. Bukan kaleng-kaleng anak Sergei. Ini luar biasa ini ah. Ya. Tak salah saya yang saya jumpain hari ini memang suhu kelas berat tingkat Sumatera Utara. Tapi untuk Indonesia saya tahu Allahu alam, tapi tingkat Sumatera Utara, dua suhu inilah akan mendongkrak nama Sumatera Utara dalam permainan PY Network. Sudah dibuktikan tadi dalam video terdahulu. Kemudian yang kedua, ini mencapai hampir mendekati 3.000-an lebih. Ya, ada Mas Pre yang di sebelah kanan saya. Yang baju hitam adalah suhu, ninjanya Sergei. Yang baju merah muridnya. Jadi seru ini. Kita mulai dari muridnya karena kita nggak berani tanya sama suhunya. Ya, untuk itu kita coba dulu. Ya baik ya, kita nggak berani tanya sama yang baju hitam. Ya, karena kalau nanya yang sama baju hitam, sikap tampang harus kita jaga. Kemudian hormatnya hormat khusus, nggak hormat sembarangan, nggak hormat militer. Kita tanya kepada yang sebelah kanan saya, yang baju merah hati, Mas Pre. Mas Pre, ya, ini orang sudah sibuk, KYC akan dibuka secara massal. Kemudian tindak lanjutnya dalam waktu dekat adalah MyNet. Apa pendapat Mas Pre tentang permainan di PY Network ini yang dalam waktu dekat akan dibuka KYC secara massal? Iya, jadi KYC semua menunggu. Dan memang janjinya 1 November akan dibuka KYC, tetapi pihak Kortim sendiri masih mengajukan 100 nama setiap negara. 100 gitu. nama? Ya, 100 nama. Dan kemudian mungkin proyek berikutnya akan mengadakan KYC massal. Nah, harapan kita kan gitu. Jadi memang sebuah bisnis aplikasi koin ini atau menambang mining ini itu memang harus ada KYC. Artinya kita memberikan yang namanya identitas kita yang resmi, yang berlaku, agar memang bisa diverifikasi kita ini benar-benar manusia atau robot. Oh begitu? Ya. Karena memang di dalam dunia ya mungkin internet dan IT itu ada yang namanya robot, ada namanya manusia. Makanya kalau kita membuka situs kadang-kadang kita harus mengklik benarkah Anda manusia atau robot, kan seperti itu. Kan ada seperti itu. Kemudian kita masukkan captcha dan lain sebagainya. Nah, kalau memang robot atau akun bot ini akan dibumi hanguskan oleh pihak Kortim sendiri. Oh begitu. Berarti curang ya permainannya ya? Ya, mungkin dia menambang ya dengan tidak ada penghuninya lah gitu, atau yang orangnya pionernya yang asli. Iya. Nah, tapi kita nggak tahu itu memang kerjaan atau memang tugas dari Kortim sendiri, dan kita ya sebagai manusia yang menambang ya memang kita sudah siapkan seluruh identitas ataupun persyaratan untuk KYC nanti. Itu kata anak muridnya Suhu. Sekarang kita mengincar Suhu. Sama Suhu ini pertanyaannya pun nggak bisa main-main ya. Harus kita atur. Kita betul-betul kepingin tahu ya. Mas Darso pengen tanya juga ini Mas. Ya, KYC akan dibuka secara umum. Kemudian tindak lanjut dengan MyNet. Yang jadi pertanyaan saya, pada saat dia dibuka secara massal, apakah tidak akan terjadi tumpang tindih data itu nanti? Karena orang berebut. Seluruh dunia akan memanfaatkan ini. Kalau tumpang tindih sih sebenarnya itu hal yang kayaknya sih nggak akan terjadi. Tapi kalau server down, nah itu kemungkinan ya, potensi untuk servernya down itu bisa saja, karena kita juga pernah mengelola website, satu malam dikunjungi lebih dari 10.000 langsung down. Itulah yang saya alami dulu waktu ada pemilu. Data begitu masuk dari kecamatan-kecamatan, server down.
sehingga penghitungan suara itu terlambat dan akhirnya manual. Ya, kemudian yang jadi pertanyaan saya lagi ini, kita lihat dan saya saksikan sendiri, Mardaso ini adalah orang yang profesional ya. Mungkin saya bisa berbagi ilmu ini ke teman-teman sahabat Abah Safwan. Kapan sih waktu yang paling tepat untuk melakukan KYC? Di jam-jam berapa atau di hari apa? Ya, idealnya sih siang hari Pak ya. Siang hari, karena apa? Karena kita butuh foto KTP itu kan harus terang. Ya, foto KTP harus terang dan selfie juga kan harus terang juga. Kalau dia malam, kita khawatir nanti pencahayaan ini bisa mengganggu kalau kita foto KTP kan. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya foto wajah, takutnya nanti kalau suasananya kurang terang kan jadi persoalan. Jadi KTP itu nanti kita foto baru kita kirim? KTP itu prosedurnya gini Pak, sebagaimana juga yang sudah kita lihat di tutorial yang pernah nyata kita lihat di YouTube ya, itu kan prosesnya yang pertama isi data nama-nama, nama kita, alamat, bla 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 ya. Kemudian mengisi ini apa foto KTP depan dan belakang. Itu kapan? Pada saat daftar? Ya, pada saat itu, pada saat dibuka fitur KYC tadi. Bukan kita persiapkan dulu fotonya, enggak? Enggak, dia apa namanya? Nah, nanti kita lihat bagaimana sebenarnya mekanismenya ya. Artinya caranya, apakah dia bisa menggunakan screenshot foto KTP yang kita foto kemudian kita screenshot kita simpan di galeri atau dia langsung kan gitu. Karena kan itu opsinya sih macam-macam. Ada yang bisa langsung, ada yang bisa menggunakan screenshot foto yang tersimpan di galeri gitu. Kemudian lagi satu nih pertanyaan saya yang mungkin banyak juga yang ditunggu-tunggu jawaban sama teman-teman yang ada di sahabat Abah Safwan ini. Pada saat ya kita melakukan KYC nantinya ini, dia dalam terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? KYC-nya? Ya. Sebenarnya kita kalau secara umum kan mungkin bisa kita terjemahkan, misalnya dia menggunakan pasti tag bahasa Inggris. Tag bahasa Inggris ya. Jadi bagi teman-teman yang tak mampu bahasa Inggrisnya, langkah apa harus dipersiapkannya? Ya ditranslate dulu. Misalnya kalau mengisi nama kan, misalnya kan ada nama itu nanti ada istilahnya first name, last name, itu kan nama depan, nama belakang, ada alamat, itu. umur. Iya, umur, age ya, nah, seperti itu. Jadi ya terjemahkan dulu. Atau mungkin kan video-video tutorial tentang KYC pasti banyak. Ya inilah kita buat video tutorial itu biar teman-teman kita memahaminya. Yang paling baik mendaftarkan identitas diri mengikuti paspor atau SIM atau KTP? Yang pertama itu sebenarnya dia prioritas utama sih paspor Pak. Paspor ya? Paspor. Karena dia berlaku internasional. Ya, saya kan semalam menggunakan data paspor, ya KYC langsung lulus untuk yang saya katakan lebih cepat di aplikasi lain ya, itu langsung lulus. Paspor. Jadi yang belum punya paspor ini perlu buat paspor juga. Ya, kenapa perlu? Karena nanti kalau uangnya banyak mau jalan-jalan ke luar negeri Pak. Oh gitu. Ya jelas, umroh ya. Kalau uangnya banyak. Sahabat Abah Safwan ya, siap-siap pemain PY Network. Cair duitnya, banyak yang mau umroh ini, ya banyak yang mau jalan-jalan. Siapkan paspor dari sekarang untuk pendaftaran pada saat nanti KYC dan mainnet. Demikian ya. Iya. Kalau pendapat Mas Pri kayak mana kira-kira? Iya, jadi kalau memang lulus KYC kan gitu kan, dengan ya mungkin yang namanya persyaratan itu menggunakan ID kita, paspor, kemudian KTP atau SIM ya, ya mungkin hari ini dipersiapkanlah yang memang nggak ada salahnya ya buat paspor gitu, ya. Seumur hidup ya. Jadi karena memang di Indonesia ini kan masih ada sih KTP elektronik itu yang berlaku, tetapi masa berlakunya habis. Kan gitu. Nah mungkin kalau cepat mengurus ke dinas terkait ya mungkin agak lama. Tapi mungkin kalau bisa pakai SIM lah. Oh, pakai kan SIM. Gitu. Karena mungkin pakai SIM lebih agak mudah dan cepat. Lebih simpel. Iya, lebih simpel kan gitu. Dan kemudian sekarang kan di Indonesia juga SIM itu sudah internasional gitu ya kan. Nah, jadi tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia tapi SIM sekarang menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Lisensi ya kan. Jadi sudah lisensi. Kalau dulu kan surat izin mengemudi, sekarang sudah lisensi namanya kan. Betul, gitu. betul. Jadi mungkin itu bisa jadi persyaratan KYC yang lebih bagus daripada KTP mungkin seperti itu. Ya ini kembali ke suhu lagi ya. Ini banyak bertanya suhu, nggak apa-apa ya untuk membantu teman-teman yang ikut bermain di PY Network. Pada saat kita melaksanakan KYC, berapa lama kemudian diperkirakan hitungannya bisa mainnet? Bukan mainnet ya Pak.
kalau lolosnya KYC itu ya, lolos kalau kita misalnya melakukan KYC kan mau tahu ini berapa lama. Saya cuma mengambil contoh aja untuk aplikasi yang sebelah lah saya anggap. Ternyata karena memang dia sudah fix ya, sudah fix. Kemudian untuk proses KYC-nya itu 1 minggu, Pak. Lebih kurang 1 minggu ya. Sampai kita dapat email ya istilahnya congratulations lah, artinya ucapan selamat dari pihak ya pengembang tadi. Itulah yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi kalau untuk ini apa namanya Pi agak lama sepertinya, Pak. Iya. Agak lama. Bisa jadi mungkin ya bisa 2-3 mingguan. 2-3 karena minggu banyak kali kan. Karena kan yang memperip itu selain ya data robotnya juga dari pihak server juga kan pakai data apa ya seleksi manual dari manusia untuk memastikan bahwa ini adalah manusia dan bukan robot. Gitu. Terus apalah saran-saran ini untuk teman-teman pemain daripada pengumpul petir kita ini ya, PY Network ini, apalah yang perlu kita sampaikan pesan dan saran kita dalam rangka menuju KYC dan Mainnet ini? Apa pesan-pesan dan sarannya? Oke, siapa ini? Mas Darso lah, suhu. Kita ke suhu ini. Ya, 30.000 loh soalnya ini, nggak main-main ini. Teman-teman ya, jadi kalau mau nambang masih ada waktu ya, masih ada waktu. Kalaupun sekiranya nanti tak cukup banyak waktu ketika kita menambang dapatnya sedikit, nggak ada salahnya, mau begitu awal Mainnet langsung beli aja. Poinnya langsung dibeli, simpan atau di hold di akun kita, ya. Ketika nanti harganya tinggi silakan dijual. Jadi mumpung belinya harga di murah, jualnya di harga tinggi. Sampai berapa lah kalau nanti persiapan udah mau KYC dan Mainnet ini, sampai berapa lah harga 1 poin itu? Ya memang sih informasinya masih simpang siur, tapi kita memegang yang namanya istilah konsensus. Ya insya Allah mungkin $100. Saya pun dapat bisik-bisik tetangga itu lebih kurang $100. Cobalah kita hitung, seandainya nanti insya Allah menjadi kenyataan mimpi kita $100. Kalau 30.000 poin itu dikali $100, saya nggak panding itu ya berapa. Lumayan banyak. Gimana Mas Pri? Menurut pendapatnya, pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada teman-teman yang menunggu KYC dan Mainnet ini? Ya, seperti dikatakan Mas Darso tadi, menambang masih ada waktu kan gitu. Karena memang ketika kita membuat kontributor dalam sebuah aplikasi Pi, itu kan kita akan menemukan nomor telepon yang sudah ada logo Pi-nya. Nggak berarti dia sudah menambang. Dan ternyata di Indonesia ini ada nomor pengaduan PLN, kemudian ada nomor Telkomsel, ya, itu, dan kemudian ada beberapa nomor-nomor yang penting di Indonesia ini ternyata terdaftar di dalam penambangan Pi itu. Ada ya? Ada. Jadi kalau misalnya kita berhasil kan gitu, ya mereka berhasil, dan kalau mereka berhasil ya insya Allah kita berhasil. Karena apa? Karena peluang ini kan artinya besar gitu. Sampai-sampai mereka saja mau menambang gitu. Kenapa kita yang maaf ceritanya yang ya duduk-duduk di rumah, punya handphone, punya pulsa, kenapa nggak mau ambil kesempatan ya? Ambil kesempatan. Masalah rezeki atau tidak itu kan Allah yang ngatur gitu, Tuhan yang ngatur. Nah, kemudian kalau memang kita menggunakan aplikasi ini kemudian nanti berhasil, berarti ini kan usaha yang memang Allah dijabah Allah kan gitu kan. Nah, kalau seandainya pun tidak berhasil, seandainya kan gitu kan. Nggak ada ruginya. Dalam tanda kutip. Nah, kita kan cuman paling waktu pun cuman 24 jam sekalinya kita klik petir kan gitu kan. Nah, mau tidak suka tidak suka, handphone kita ini kadang diisi dengan aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat, malah senang kan gitu kan. Tapi bagaimana dengan komunitas yang 25 juta ini bisa Anda tambahin 26 juta, 27, 28, 29, bahkan di dalam akun Pi itu sampai arah ke 1 miliar penambang. Ada ya? Iya, seperti itu. Walaupun nanti akan nilainya semakin menurun. Kata kunci bersabar aja dulu. Iya, karena memang sampai Mainnet nanti hanya dengan 25 atau 26 juta penambang, ya mungkin itu targetnya sudah seperti itu aja. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik sahabat Ahmad Safwan ya, ini luar biasa sekali ya. Bersabar, kita tunggu dalam waktu dekat KYC dan Mainnet akan segera terjadi. Mudah-mudahan kita adalah bagian daripada yang di Mainnet. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.